Oke, kita mulai ya. Kita bahas di PPT itu. eh Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang diferensial parsial begitu. Ya, diferensial parsial kita sebelumnya sudah menurunkan variabel-variabelnya ya. Nah, yang berikutnya ini kita akan bahaskan mengenai ya diferensial total. Nah, tentang diferensial total. Nah, gitu ya. Nah, diferensial total ini ya, kita misalkan punya suatu fungsi ya, misalkan kita punya suatu fungsi ya, fungsi f ya, f sebagai bergantung dengan x dan y. Nah, kita nanti berusaha menguji bagaimana karakteristik fungsi ini jika kita pelajari perubahannya pada variabel x maupun variabel y begitu. Nah, aplikasi diferensial total ini di fisika itu misalnya pada termodinamika ya, lalu juga ada di fisika statistik juga begitu, dan lain-lain begitu. Nah, ya tentu saja kita anggap fungsi ini ya punya turunan di fungsi x, y ya. Jadi kita fungsi ini punya turunan punya turunan di x, y. Nah, di x, y seperti itu. Nah, tentu saja kalau punya turunan di x, y maka fungsi ini punya perubahan pada fungsi x dan punya perubahan pada fungsi y. Jadi fungsi x ini ya berubah menjadi fungsi x plus delta x dan fungsi y berubah menjadi y plus delta delta y begitu. Nah, hal ini mengakibatkan kalau variabel x-nya berubah sepanjang sebesar delta x dan y-nya berubah sebesar delta y, maka hal ini mengakibatkan fungsi f-nya juga berubah dari yang semula fungsi f bergantung pada eh, x y saja menjadi fungsi f bergantung pada x plus delta x dan fungsi y plus delta delta y begitu. Ya, ini berubah fungsinya. Ini konsekuensinya begitu. Jadi kita mempelajari perubahannya di sekitar x, y begitu. Nah, oke, jadi secara umum ya kita bisa tuliskan lagi ini bisa kita tuliskan ya, fungsi f itu juga berubah jadi f plus delta f ya, fungsi f-nya berubah sebesar delta f akibat perubahan delta x dan perubahan sebesar delta y begitu. Nah, oke, dari sini kita bisa pelajari selisihnya ya. Nah, maka dari fungsi ini kita bisa pelajari selisihnya bahwa fungsi ini punya perubahan sebesar delta f ya. Delta f yaitu fungsi f akhir ini yaitu f ya, x plus delta x, fungsi f plus delta x, koma ya, koma y plus delta y dikurangi f x fxy ya, seperti itu. Nah, oke. Lalu fungsi ini nanti kita bisa manipulasi lagi ya. Ini akan menjadi, nah, ini f x plus delta x kita tuliskan lagi, ini y plus delta y. Lalu kita berusaha munculkan ya, kita munculkan fungsi baru ya, fungsi baru ya, ini untuk memanipulasi saja sebenarnya. Nah, oke, kita tuliskan dengan warna yang berbeda ini. Min ya f x, y plus delta y ya. Tambahkan f x, y plus delta y. Nah, dikurangi dengan fungsi yang ini, yaitu dikurangi f x, y. Nah, kalian lihat bahwa sebelumnya dua fungsi ini kan tidak ada sebelumnya. Nah, fungsi ini kan sebelumnya tidak ada. Nah, kalau kita minus jumlahkan kan lenyap, sehingga kembali lagi ke fungsi yang pertama. Ini kan diada-adakan yang ini, fungsi ini. Ya, untuk apa ya? Untuk mendapatkan eh, hasil yang baik tentu saja ya. Hasil yang kita inginkan di sini. Nah, oke ya, ini muncul ya ini. Ya muncul dari mana ya? Ini manipulasi saja begitu. Nah, kalau ini kita minus plus ya, kita operasikan kan lenyap. Akhirnya kembali lagi ke bentuk yang pertama ini. Oke. Nah, kita bisa kumpulkan ya, kita bisa kumpulkan di sini. Eh Sini ya, kita bisa kumpulkan. Nah, dua fungsi yang pertama ini ya, f x plus delta x ya, koma y plus delta y dikurangi ya, dikurangi fx, y plus delta y. Nah,
ini kan fungsi yang pertama ya. Ini kita kumpulkan yang pertama ini. Nah, di sini kita kumpulkan. Ya, ini kita kumpulkan dan yang ini juga kita kumpulkan masing-masing begitu ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu fungsi yang kita kumpulkan ini ya. Nah, kita kalikan ya, kita kalikan apa? Kita kalikan per delta x ya, kalikan delta delta x, sehingga kalau gini kita coret-coret kan lenyap ya. Nah, akhirnya kembali ke bentuk yang suku yang pertama ini. Lalu dijumlahkan, nah ini juga ya, dijumlahkan. Nah, ini f x, y plus delta y dikurangi f x, y. Nah, dibagi, nah itu ya, dibagi dengan delta y dikalikan delta delta y. Ya, kalau ini kita coret-coret kan kembali lagi ke suku yang ini. Ya, ini delta y kan dimunculkan. Ya dari mana? Ya sesuai yang kita inginkan lah, manipulasi gitu. Jadi kita tidak selalu bertanya dari mana gitu. Jadi ya pada pokok intinya adalah manipulasi sehingga kita dapatkan hal yang kita mau gitu ya. Nah, ini kan kalau kita coret kan balik ke suku yang pertama ini. Ini kita coret kan balik ke suku yang kedua ini. Begitu. Nah, oke. Kita asumsikan bahwa eh, perubahan itu sangat kecil. Nah, sedemikian sehingga ya delta x itu sangat kecil sehingga mendekati 0, namun tidak 0. Dan delta y-nya mendekati 0 dan dia tidak 0. Nah, maka kita akan dapatkan ya nilai f itu kalau kita limitkan ketika eh, delta x dan delta y-nya mendekati 0 dari sebuah fungsi f, maka ini akan menjadi diferensial fungsi f. Nah, inilah yang kita namakan dengan diferensial total. Nah, diferensial total. Ya, kalau kita perhatikan, kalau kita limitkan, tentu saja fungsi f-nya akan menjadi diferensial. Itu sudah konsekuensi kalkulusnya, gitu ya. Nah, oke, jadi maka kalau misalkan kita punya fungsi f yang ini, ya, kita punya ini. Tadi kan ini kan f ya, ini f, maka f-nya menjadi delta f, menjadi df ya, karena hasil dari limit itu tadi gitu. Oke ya, maka eh, kalau kalau begitu ya, kalau begitu, nah maka suku yang pertama ini ya, suku yang pertama ini akan menjadi turunan df terhadap dx ya. Maka eh, gitu ya, kalau kita punya limit ya, f apa namanya delta x mendekati 0 ya, dari fungsi apa namanya delta f per delta x ya. Nah, delta f per delta x, nah itu kan ya, secara definisi itu kan sama dengan df per dx ya, dimana bentuk matematisnya itu adalah suku yang pertama di sini ya. Kalau secara kalkulus kan seperti itu. Nah, kalian bisa cek buku kalkulus itu sama dengan ya, kita bisa copy paste aja ini ya, ini hasilnya ya. Ini adalah, nah ini adalah hasilnya, nah gitu. Nah, ini ya, nah itu ya. Nah, seperti itu. Oke, itu ya. Ini ada kan limit kan seperti ini. Ya, ini dari mana ya? Sekali lagi di definisi ya. Definisi limit. Nah, ini nggak usah ya. Nah, nanti delta x-nya itu menjadi dx. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita limitkan ya, limitkan, nah delta y mendekati 0 dari delta f per delta y. Nah, itu menjadi df per dy. Nah, itu akan menjadi suku yang kedua. Suku yang kedua yang mana itu? Yang ini ya. Ini. Nah, ini ya. Ini kalian harus peka sama matematika yang seperti ini. Nah, ini itu jadi itu ya. Jadi seperti ini. Nah, ya, ini ada delta y-nya ya. Nah, sehingga kalau kalian perhatikan konsistensi matematikanya di sini ya, maka nanti ini ya, suku yang ini ya, suku yang ini akan berubah. Nah, suku yang ini, hasil ini akan berubah menjadi seperti apa ya? Akan menjadi seperti ini. Nah, ini ya. Ya, akan menjadi ini. Nah, ini jadi kalau kita punya fungsi ya, f fungsi x, y, maka kita akan punya ya df itu sama dengan ya df dx ya, harusnya do ya, harusnya kita pakai do. Kenapa pakai do ya, karena
Ya karena fungsinya bergantung lebih dari satu variabel ya. Maka ini do f do x dx ya. Tahu dari mana ya ini? Ini kan tadi kan ini. Nah, ini ya. Ini ya. Ini plus do f do y dy ya. Ini bentuknya kan jadi lebih sederhana ya. Delta x delta y di sini kan menjadi dx dan menjadi dy. Nah, itu. Ya, ini harusnya delta f ya. Nah, ini delta f. Oke. Nah, oke, tuh itu konsekuensinya ya. Jadi nanti kalau kita punya variabel yang banyak sekali ya, kita misalkan saja punya variabel itu bergantung pada eh, jumlahan xi ya. Jadi kita punya banyak variabel, misalkan ya sekumpulan xi itu misalkan ya x1, x2 sampai xn ya, maka maka bentuk diferensialnya ya diferensial totalnya itu menjadi ya itu menjadi do f ya do x1 ya. Tadi kan ngikutin ini nih, ngikutin ini. Nah, ini. Ya, ini harus tak apal ini ya. Lihat konsistensinya ya. Berarti do x1 dx1 tambahkan do f per do x2 dx2 tambahkan do f per do x3 dx3 dan seterusnya hingga do f ya do xn ya di dxn ya. Atau kalau kita secara matematis kita bisa tuliskan ya sigma i1 sama n ya do f per do xi dxi ya, seperti itu. Nah, itu secara matematis seperti itu. Nah, kalau kita ambil derivatifnya ya, kalau kita turunkan terhadap ya misalkan diferensial total ya, diferensial total terhadap terhadap xi misalkan ya, terhadap xi ya, terhadap xi. Nah, itu ya, terhadap xi. Nah, oke. Oh, gini, terhadap sekumpulan ini xj misalkan ya, xj gitu. Nah, maka ini bisa ditulis ya. Jadi ini misalkan terhadap x1 gitu. Nah, maka ini df dx1 ini jadinya ya. Ini jadinya df per do xi ya. Do x1 sorry, do x1 ini dx1 dibagi dx1 itu ya. Nah, ini plus do f per do x2 ini dx2 per dx1 ya, tambahkan do f do x3 ya, semuanya dibagi dx1 ya. Kalian lihat konsistensinya di sini. dx3 per dx1 ini plus ya, tambahkan do f per do xn dxn per dx1. Nah, gitu. Ya, ini kan menjadi ya secara umum ini kan i1 sampai n do f do xi ya dxi dx1 gitu ya, dan seterusnya. Jadi itu secara matematis itu. Ya, ini contoh ya, contohnya. Nah, contoh ya, contohnya. Jadi kita misalkan punya fungsi ya, fungsi x, y ya. Nah, itu misalkan aja bentuknya x kuadrat plus 3xy. Maka kita harus mencari ya, carilah df dx-nya. Nah, jadi kita punya diferensial total terhadap x gitu ya. Nah, kita lihat di sini fungsinya dua variabel, maka kita bisa tulis ya df-nya tadi ya. Nah, do f per do x ya, dx ya, tambahkan do f per do y dy. Maka nah, sekarang kita butuhkan adalah df. Nah, kita tuliskan df per dx ya, terhadap dx. Maka ini kita punya df dx, dx bagi dx ya, bagi dx. Nah, ini kan coret ya sebenarnya, lenyap ya. Nah, tambahkan do f per do y dy dx ya. Jadinya ini do f do x tambahkan do f do y dy dx ya. Nah, alhasil kita punya apa namanya? Kita punya apa? Variabel tambahan di sini dy dx. Sedangkan kita tidak punya fungsi y. Nah, fungsi y-nya kita misalkan saja di mana y-nya itu sin pangkat min 1 x ya, atau arkes sin x ya, arkes sin x begitu. Nah, ya udah kita cari masing-masing. Di sini kita butuh
do f do x. Nah, do f do x gitu ya. Nah, ini kita turunkan terhadap x ini. Kita punya d dx. Nah, ini x kuadrat plus 3x y. Turunan x kuadrat itu adalah 2x. Turunan 3xy itu adalah, ya, y-nya bisa keluar. Maka y-nya tetap, ya. Maka turunan 3x adalah 3. Maka 3 kali y, 3y gitu loh ya. Ini kan mudah, sangat-sangat mudah ini. Kalau kalian lihat ini. Terus yang kedua, ini kalian jangan ngelamun ya. Tolong perhatikan baik-baik ya, karena rugi kalau kalian nggak merhatikan. Ya, apalagi sampai lihat-lihat HP gitu. Jangan, ya. Itu kurang ajar namanya. Ya, lihat lihat sini. Oke. Nah, ini ya. Nah, terus yang kita butuhkan berikutnya adalah do f per do y di sini, ya. Yaitu do f per do y. Maka kita punya d dx ini x kuadrat plus 3x y. Nah, ini ya, nah, turunan x kuadrat terhadap y ya jelas 0, kan dia konstanta, ya, nggak ada kaitannya sama y. Selain daripada variabel y, dalam konteks ini adalah konstanta, karena yang diturunkan variabelnya y, maka selain y adalah konstanta. Nah, kalau yang kedua ini diturunkan terhadap y, maka x-nya bisa kita anggap dia konstanta. Maka turunan 3y adalah 3. Maka 3 kali x, 3x. Maka di sini 3x, ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah, ya, ini dy dx. Ini ya yang kita cari, dy dx ini. Yaitu d dx, nah, dikalikan sin pangkat min 1x. Nah, ini turunan arc sin x itu kan sudah sifatnya well defined ya. Nah, itu hasilnya tuh 1 per akar, ya, 1 min x kuadrat. Kalian bisa cek di buku kalkulus tuh turunan arc sin x tuh ini, ya. Buku kalkulus yang dulu dipakai matkul kalkulus itu. Nah, sehingga kalau kita tuliskan di sini, ya, ini akan menjadi, ya, ini akan menjadi, ini akan menjadi gini, ya. Ini akan menjadi, ya, ini df dx itu akan menjadi do f do x. Itu jadinya 2x plus 3y. Nah, terus do f ini ya, sorry, yang ini ya. Do f do y itu hasilnya apa ini? Nah, ini kan kita tadi hitung. Ini sudah kita hitung semua. Ya, terus do f do y itu hasilnya 3x. Nah, 3x. Nah, terus dikalikan apa? Dikalikan dy per dx, yaitu dikalikan 1 per x kuadrat, ya. Nah, itu. Nah, untuk apa namanya? Untuk menyederhanakan hasil kita, karena kita kan bisa kita lihat di sini bahwa f-nya turunkan terhadap x, maka kita boleh menuliskan hasil 3 fungsi ini masing-masing terhadap fungsi x, ya. Kalau kita lihat ini kan sudah fungsi x. Ini sudah fungsi x, sudah fungsi x, dan yang ini belum fungsi x yang ini. Ya, y-nya apa? Y-nya itu adalah ini, ya. Sin pangkat min 1x, kita boleh tuliskan ini kembali, ya. Kita boleh kembalikan itu. Maka ini jadinya 2x plus 3 sin pangkat min 1x tambahkan 3x per akar 1 min x kuadrat, ya. Seperti itu. Nah, oke. Seperti itu, ya. Nah, seperti itu. Nah, aplikasinya ya tentu saja aplikasinya itu di sini itu kalau kita bisa lihat ya, aplikasi yang kedua. Nah, ini contoh yang pertama ya, contoh 1. Nah, ini contoh 1 ya. Contoh 2. Nah, aplikasi yang kedua itu biasanya itu aplikasinya dalam menghitung kesalahan relatif, ya. Menghitung kesalahan relatif, ya. Nah, kalau kita menghitung kesalahan relatif itu pada umumnya kita lihat, ya, kita ingat kalau kita mengerjakan laporan fisika praktikum, ya, laporan Fisprak, ya, laporan Fisprak. Misalnya saja kita punya percobaan percepatan gravitasi, ya, percepatan gravitasi, ya. Nah, kalau kalian tahu, ya, pada bandul matematis itu, ya, misalkan saja ada kasus bandul matematis, ya. Kalau kalian tahu bandul matematis itu, bandul matematis, ya, misalkan aja sebuah bandul, ya, bandul ini bermassa m, ya, dengan panjang tali L dan sudut theta,
Ya, kalau kalian simpangkan ini sekitar titik keseimbangan dengan sudut yang sangat kecil, ya nanti kalian akan dapatkan eh, persamaan gerak sebagai berikut ya. D2 theta per dt kuadrat, ya tambahkan akar G per L theta itu sama dengan 0. Kalian bisa lihat ini di fisika praktikum ya. Nah, maka tentu saja variabel yang tengah ini adalah omega kuadrat ya. Kuadrat dari frekuensi sudut tuh omega kuadrat sama dengan akar G per L ya, di mana omega ini kan sama dengan 2pi per T ya. Kuadrat sama dengan akar G per L. Nah, ya, sehingga kita bisa tuliskan di sini bahwa periodenya itu sama dengan ya, itu 4pi ya, 4pi kuadrat L per T, sorry, G-nya ya, G-nya kok T-nya. G-nya itu sama dengan ini ya. Itu kalau kalian manipulasi secara matematis ya, itu sama dengan ini. Nah, ya. Oke. Ya. Sekarang kita ingin tanya ya. Kita ingin tanya eh berapa ya, berapa kesalahan ya, kesalahan relatif G ya, percepatan gravitasinya ya. Itu. Nah, ini kalau kalian bisa ini, maka kalian punya filosofi ke fisika praktikum ya. Nah, jadi misalkan saja ya, tentu saja kita perlu data-data yang diketahui ya, bahwa kalau kalian lihat di sini bahwa fungsi G-nya bergantung pada L dan fungsi G-nya juga bergantung pada T ya. Nah, ini bisa buat laporan FISPRA kalian ini. Nah, ini menarik ini ya. Jadi misalkan saja apa? Tingkat kesalahan relatif ya. Apa namanya? Tingkat kesalahan panjang ya, panjang tali. Itu misalnya kesalahan relatifnya adalah delta L per L itu sama dengan 5% ya, 5%. Lalu kesalahan kesalahan relatif dari periode misalkan aja ya, dari periode itu misalkan saja ya, delta T per T itu sama dengan 2% ya. Ya, 5% alias 0,05 ya. Nah, ini 0,02. Ya, yang jadi pertanyaan berapa? Ya, berapa delta G per G-nya ya, gitu. Ya, atau DG per G ya, juga boleh. Nah, oke. Ya, tentu saja kita bisa lihat bahwa yang pertama wajib kita ketahui adalah fungsinya bergantung pada apa? Ya, kalau sebelumnya kan fungsinya bergantung pada X dan Y. Nah, ini adalah G sekarang. Kalian lihat, wajib kalian lihat, mana variabel, yang mana konstanta. Kalau di laporan praktikum itu. Bahwa fungsi G-nya itu bergantung pada fungsi L dan T. Ya, kalian bisa lihat ini. Tahu dari mana ya ini? L dan T. Pi apa ya? Pi kan konstanta. Pi kan nilainya tetap 3,14. Itu sehingga, nah tadi kita bisa tuliskan ini sama dengan 4pi kuadrat L per T kuadrat. Seperti itu. Nah, itu ya. Oke. Nah, sehingga kita bisa cari. Nah, karena ini bergantung pada L dan T, maka ya, maka eh, diferensial totalnya bergantung pada L dan T. Do G do L dl plus do G per do T dt. Seperti itu. Ya. Nah, oke. Ya. Nah, seperti ini. Nah, itu ya. Maka kita perlu turunkan ini terhadap L dan terhadap T ya. Nah, ini kita turunkan ya, do G per do L, kita turunkan di sini kan. Do per do L dari 4pi kuadrat L per T kuadrat ya. Maka yang selain itu adalah konstanta. Maka ini 4pi kuadrat per T kuadrat, selain L konstanta. Maka di sini do L per do L. Ini coret-coret. Sehingga kita dapat ini 4pi kuadrat per T kuadrat. Yang kedua ya, ini do G per do T. Ini maka ini do per do T. Ini 4pi kuadrat L per T kuadrat. Ini jadinya, maka yang selain daripada T adalah konstanta. Ini 4pi kuadrat L do per do T dari T seperti kuadrat ya. Nah, itu ya. Nah, turunannya ini hasilnya adalah ya, kalau kalian hitung ini ya, turunnya seperti kuadrat itu kan min 4pi kuadrat L per T ya, seperti itu. Nah, sehingga ini ya, kalian bisa
bisa hitung nanti DG-nya itu berapa persen, ya seperti itu. Nah, ya, nah kalian bisa hitung ya nanti ini kan eh, tapi di sini kan nggak ada informasi panjang tali ya. Nah tapi oke lah ya ini DG. Jadi kan nanti kita kalian hitung DG per DL-nya ini harusnya ada absolut ya karena nilai ini kan harus positif. Nah, DG do L maka kita punya di sini 4pi kuadrat per T kuadrat ya DL tambahkan ya do G do T dt ya. Nah, ini jadi kita perlu perlu informasi ini DL sama DT. Tapi kan masalahnya kan DL sama DT kan nggak ada. Maka kita perlu manipulasi yang lebih ya, maka kan informasi ini kan tidak ada, ya tidak diketahui, ya tidak diketahui. Yang diketahui hanya DL per L, ya. Nah, tidak diketahui, tidak diketahui. Nah, maka ya eh, semuanya bergantung konteks. Kalau kita pakai ini, maka informasi panjang tali, ya, informasi L dan informasi periode yang didapatkan dari percobaan itu harus diketahui, ya. Nah, maka kita perlu cara yang lebih lebih powerful di sini, ya. Nah, dari sini kita dari rumus ini kita perlu manipulasi lagi, ya. Kita perlu manipulasi lagi di situ. Nah, ya, perlu manipulasi lagi ya. Tadi kan G sama dengan 4pi kuadrat ya. 4pi kuadrat L per T kuadrat. Nah, kalau kita logaritmakan di sini ln G sini ya, maka kita mendapatkan yang suku pertama. Ya, ini kan 4pi kuadrat kali L kan perkalian. Maka yang namanya perkalian kalau dilogkan itu kan gini ya, ln 4pi kuadrat L per T kuadrat. 4pi kuadrat dan L adalah perkalian. Maka kalau perkalian dilenkan tuh jumlah ya, ln 4pi kuadrat tambahkan ln L. Dan ini pembagian. Kalau pembagian sifat log itu dikurangi ya, ln T kuadrat ya. Nah, sekarang kita bisa turunkan ini terhadap masing-masing ya. Ini turunkan d ln G per dg ya. Ini d ln 4pi kuadrat per ya per apapun ya. Ini per apapun tuh hasilnya lenyap ya. Nah, ini kalau kalian lihat ya, sorry. Nah, ini d ln G ya. Nah, ini tak diferensialkan ya, ini. Nah, ini kan tambahkan d ln L ya min d ln T kuadrat ya. Nah, suku kedua ini pasti 0. Kenapa? Karena 4pi kuadrat adalah konstanta ya. Nilainya tetap dia. Pi kan 3,14 ya. Nah, lalu ya kalau kita manipulasi di sini ya ini bisa diturunkan terhadap G ya. D ln G per dg. Nah, L hanya berhitung pada L, maka kita bisa turunkan di sini d ln L per dl. Yang ini d ln ya. Ini d ln T kuadrat per d dt ya. Maka kita punya di sini ya d ln G ln turunkan terhadap G itu seper ya. Jadinya itu seper ya. Nah, seper G ya, harusnya seper G. Nah, ini kan D ya. Ini kan DG per G ya, seper G. Nah, kalau turunkan itu ya. Ln L terhadap L itu seper L, DL per L. Nah, ini turunkan ini, parsialkan dulu ya. D ln T kuadrat ya per dt ya kuadrat, ini dt kuadrat per dt. Nah, ini kalau diturunkan itu hasilnya T kuadrat terhadap T itu hasilnya 2T ya. Nah, 2T. Nah, d ln T kuadrat terhadap T kuadrat itu ya. Bentar, ini dg dl, dl dl. Ini kalau diturunkan itu hasilnya ya seperti kuadrat ya. Ini d dt. Ini kan dt dt ya. Nah, sehingga ya ini 2T ya. Sorry, ini ada variabel 2T. Nah, ini coret. Ya, ini kan kalkulus. Ini sangat-sangat mudah ini ya. Ini maka ini jadinya dg per g, ini dl per l, itu jadinya min 2 per t dt. Ya, kalian jangan ngelamun, fokus. Bisa nggak bisa, fokus aja. Ya. Nah, tuh ya. Kita dapatkan hasilnya ini ya. Nah, maka kita bisa hitung sekarang ya. dg per g ya. Nah, atau kita bisa nanti gunakan relasi ketidaksamaan segitiga ya. Ya, inequality relation ya. Itu
ini kan hasilnya harus kurang dari sama dengan, ya. DL per L, ini min 2, DT per T. Gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya, ya, ini selanjutnya kita bisa hitung ini. DL per L itu sudah kita hitung tadi. Hasilnya berapa DL per L itu, ya. DL per L ini atau delta L per L 5% atau less 0,05. Delta T per T itu 0,02. Ya, ini kan DL per L. Ya, yang ini DT per T. 0,05, satunya 0,002, ya. Ini 0,05, ini DT per T min 2 kalikan 0,02. Jadinya ini 0,05 dikurangi 0,04. Hasilnya itu sekitar, ya. Oh, sorry, ini absolut ya. Jadi kalau kita gunakan tidak samaan 3 ini harus absolut positif ya. Ini absolut positif. Nah, ini hasilnya harus kurang dari 0,09. Ya, maksimum 9% di sini. Ya, alias 9% ya. Tingkat kesalahan maksimumnya, ya. Seperti itu. Oke, sampai sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, kita sampai jam setengah 2 aja gitu ya.